Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul akuntansi firma, yang mana pembahasan pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Dalam melakukan pengambilan keputusan bisnis, seluruhnya berada di dalam kendali satu orang. Kelemahan dari bentuk perusahaan perorangan ini adalah bahwa sumber dana atau keuangan yang tersedia bagi perusahaan hanya sebatas pada jumlah modal yang dimiliki oleh satu orang. Untuk tujuan pajak penghasilan, dalam perusahaan perorangan berlaku ketentuan non-taxable entity, yang artinya bahwa penghasilan yang diperoleh perusahaan akan dikenakan pajak hanya pada level individu, bukan pada entitas atau perusahaan. Hal ini berarti bahwa tidak akan ada pajak atas badan atau entitas, melainkan pajak atas nama pribadi. Dan yang kedua adalah perusahaan persekutuan atau partnership. Perusahaan ini dimiliki oleh dua orang atau lebih yang dibentuk atas dasar kepercayaan. Dalam partnership, keahlian yang dimiliki oleh salah seorang anggota sekutu dapat dikombinasikan dengan sumber daya atau modal yang dimiliki oleh anggota sekutu lainnya. Sebagai contoh, misalnya Mr. X, Tuan X, memiliki keahlian dalam reparasi mesin. Reparasi mesin bubut. Tetapi tidak memiliki modal untuk membuka bengkel, kemudian bergabung dengan Mr. Y sebagai pemilik modal. Mereka membentuk sebuah firma atau perusahaan persekutuan. Net income maupun net loss yang ditimbul akan didistribusikan di antara para sekutu menurut kesepakatan bersama. Masing-masing anggota sekutu memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atau unlimited liability kepada kreditur atas seluruh utang atau kewajiban yang ditimbulkan oleh perusahaan. Jadi, apabila perusahaan tidak dapat membayar utang kepada kreditur, maka masing-masing anggota sekutu yang terlibat dalam perusahaan harus merelakan kekayaan pribadinya demi mencukupi pembayaran perusahaan. Partnership sama halnya dengan proprietorship, yaitu sebuah non-taxable entity, di mana perusahaan atau entitas tidak dikenakan pajak. Pajak hanya akan dikenakan pada level individu, yaitu pada masing-masing anggota sekutu yang menerima bagian atas laba perusahaan. Partnership memiliki umur yang terbatas atau limited life, yang artinya bahwa perusahaan dapat dibubarkan apabila ada seorang anggota sekutu yang mengundurkan diri. Lalu jika kegiatan bisnisnya masih ingin dilanjutkan, maka partnership yang baru dapat dibentuk kembali dengan cara menerima masuk anggota sekutu yang baru mengenai dan membuat perjanjian atau kesepakatan firma baru. Kesepakatan mengenai perbandingan jumlah modal yang baru, rasio pembagian laba atau rugi yang baru, dan sebagainya. Yang ketiga adalah bentuk perseroan. Yang ketiga adalah bentuk perseroan atau cooperation. Kepemilikan persero terbagi ke dalam lembar saham. Modal perusahaan diperoleh dari hasil penjualan saham kepada para pemegang saham atau stockholders, yang dinamakan sebagai modal saham capital stock atau modal the store paid in capital. Keunggulan utama dari bentuk persero adalah dalam hal potensi atau kemampuan perusahaan untuk meningkatkan atau mendapat sejumlah besar dana atau sumber daya ekonomi dengan cara menerbitkan dan menjual saham. Terus dalam persero berlaku ketentuan limited liability. Artinya bahwa kewajiban pemegang saham kepada kreditur perusahaan hanya sebatas pada besarnya investasi atau jumlah saham yang dibeli atau dimiliki. Jadi sekian dari saya. Selanjutnya pembahasan yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendirian atau pembentukan firma. Dalam pendirian firma, setoran
atau investasi dari masing-masing anggota sekutu akan dicatat dalam jurnal yang terpisah. Di pembukuan firma, aset yang disetor oleh masing-masing anggota sekutu ke dalam firma akan disetor ke akun firma. Aset ini harus dicatat sebesar nilai pasar wajar yang berlaku pada saat penyerahan aset ke dalam firma dan nilainya tersebut haruslah disepakati oleh seluruh anggota sekutu yang ada. Jika kewajiban yang dibawa oleh masing-masing anggota sekutu disepakati atau ditanggung oleh firma, maka kewajiban ini akan dicatat dalam jurnal atau dalam pembukuan firma dengan cara mengkredit akun kewajiban firma. Setelah itu, akun modal untuk masing-masing anggota sekutu akan dikredit sebesar jumlah bersihnya, yaitu selisih antara nilai pasar wajar aset yang disetor dengan jumlah kewajiban yang dibawa masuk ke dalam firma. Di sini saya akan membacakan satu contoh untuk mengilustrasikan pendirian firma. Asumsi bahwa pada tanggal 6 September 2009, Tuan James dan Tuan Alexander sepakat untuk menggabungkan kedua perusahaan perorangannya ke dalam sebuah firma. Masing-masing anggota sekutu ini akan menyetor sejumlah kas dan aset lainnya, dan Tuan James menyetor uang kas ke dalam firma sebesar 450.000 dan jumlah peralatan kantor dengan nilai pasar wajar sebesar 30.000. Peralatan kantor yang diserahkan oleh Tuan James ke dalam firma ini memiliki harga atau perolehan sebesar 60.000 dengan akumulasi penyusutan sebesar 40.000. Sedangkan Tuan Alexander menyetorkan uangnya ke dalam kas ke dalam firma sebesar 370.000 dan mentransfer sejumlah piutang usaha dengan nilai relasi bersih sebesar 180. Piutang usaha yang ditransfer oleh Tuan Alexander ini memiliki nilai bruto sebesar 200.000 dengan cadangan piutang tak tertagih sebesar 20.000. Nah, di sini kan kita harus mengetahui apa sih jurnalnya. Di sini saya akan membacakan jurnal tersebut. Jadi jurnalnya di sini kan ada kas. Di sini yang pertama ada kas, dia di debit 450.000, peralatan kantornya 30.000 dan modal Tuan James 480.000 di kredit. Nah, perhatikan bahwa di sini peralatan kantor yang diserahkan oleh Tuan James ke dalam firma dicatat dalam pembukuan firma sebesar nilai pasar wajarnya, bukan sebesar harga perolehan ataupun nilai bukuannya atau harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Dalam hal ini sangat tepat apabila nilai aset atau peralatan kantor yang akan dicantumkan dalam neraca pendirian firma merupakan nilai aset yang benar-benar mencerminkan atau mendekati harga pasarnya pada saat firma tersebut didirikan. Nah, dalam contoh ini, karena peralatan kantor yang ditransfer oleh Tuan James ke dalam firma sama sekali betul dipakai oleh intensitas yang bersangkutan, maka sangatlah tidak tepat kalau akun akumulasi penyusutan tiba-tiba muncul dalam neraca pendirian firma yang tersebut. Sedangkan jurnal yang akan dibuat untuk mencatat setoran Tuan Alexander dalam pembukuan firma adalah sebagai berikut. Di sini kita mempunyai 4 jurnal, yaitu 1. Ada kas. Kasnya senilai 370.000, dia berasal di debit. Piutang usahanya berada di debit sebesar 200.000. Cadangan piutang tak tertagih sebesar 20.000 dia berada di kredit, dan modal Tuan Alexander 550.000 berada di kredit. Piutang usaha yang ditransfer oleh Tuan Alexander ke dalam firma dicatat dalam pembukuan firma
sebesar nilai bersihnya, yaitu nilai piutang yang kemungkinan besar dapat direalisasi atau dapat ditagih menjadi kas. Berbeda dengan akun akumulasi penyusutan, yaitu sebagai akun pengurang dari akun harga perolehan aset tetap yang tidak ikut ditransfer dalam pembukuan firma. Akun pengurangan dari akun piutang bruto, yaitu akun cadangan piutang tak tertagih, saldonya turut ditransfer dengan dicatat pembukuan firma. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa Tusura. Saya akan melanjutkan materi ketiga dalam bab akuntansi firma, yaitu tentang pembagian laba rugi bersih. Laba rugi bersih dalam firma dapat dibagi rata di antara sesama anggota sekutu, kecuali kalau kesepakatannya mengatakan lain. Banyak firma yang akhirnya bubar oleh karena tidak tercapainya suatu kesepakatan yang adil mengenai bagaimana laba rugi bersih didistribusikan ke masing-masing anggota sekutu. Umumnya laba rugi bersih firma akan dibagi berdasarkan pada besar kecilnya jumlah modal atau kepemilikan dari masing-masing anggota sekutu dalam firma. Laba rugi bersih juga dapat dibagi dengan mempertimbangkan besar kecilnya kontribusi jasa yang diberikan oleh anggota sekutu bagi perusahaan. Metode atau dasar perhitungan dalam pembagian laba rugi bersih firma haruslah dinyatakan secara tertulis dalam sebuah kontrak atau perjanjian yang ditandatangani atau disahkan oleh seluruh anggota sekutu. Metode pembagian dalam laba rugi bersih firma dapat dibedakan menjadi yang pertama itu ada berdasarkan rasio tetap atau fixed ratio yang dapat dinyatakan baik dalam bentuk perbandingan, presentasi ataupun bagian. Seperti contohnya, metode yang pertama ini mudah diterapkan dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembagian laba bersih yang adil. Metode ini akan tetap dipakai jika masing-masing anggota sekutu memiliki jumlah kontribusi modal yang sama dalam firma dan adanya anggota sekutu yang memiliki atau mampu memberikan nilai tambah khusus bagi firma tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan seorang anggota sekutu dikatakan memiliki nilai tambah khusus bagi firma. Di antaranya adalah kesanggupan untuk bekerja secara purna waktu, sedangkan anggota sekutu lainnya hanya bersedia bekerja separuh waktu. Memiliki kemampuan inovatif dalam menciptakan produk yang lebih berkualitas atau unggul dan diminati pelanggan, memiliki kemampuan dalam memasarkan produk, memiliki reputasi kerja yang profesional, yang baik dan dikenal luas sehingga dapat memberikan persepsi yang sifatnya positif dan menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Adapun untuk mengilustrasikan contoh pembagian dari laba bersih firma dengan menggunakan metode pertama ini, yaitu metode berdasarkan rasio tetap, yaitu contohnya asumsi sebuah firma ini beranggotakan tiga orang sekutu masing-masing, yaitu Tuan Alvin, Tuan Brian, dan Tuan Selon yang melaporkan laba bersih pada akhir periodenya sebesar 120 juta. Asumsi lebih lanjut, masing-masing dari ketiga anggota sekutu memiliki besarnya bagian modal atau kepemilikan yang sama dalam firma. Akan tetapi, karena Tuan Selon menyanggupkan untuk bekerja atau aktif terlibat secara paruh waktu, maka sekutu lainnya Tuan Alpin dan Tuan Brian hanya mampu bekerja secara paruh waktu. Sepakat untuk memberikan bagian dan mereka sepakat untuk memberikan bagian lebih besar kepada Tuan Selon karena telah mampu bersedia secara lebih aktif atau dapat bekerja secara purna waktu. Adapun rasio pembagiannya yaitu 1:1:2. Maksudnya di sini Tuan Selon yang mampu bekerja secara paruh waktu secara paruh waktu maka akan diberikan pembandingan 2, sedangkan Tuan Alpin dan Tuan Brian sama-sama 1 dapat perbandingan, jadi 1:1:2. Selanjutnya metode kedua yaitu berdasarkan rasio tertentu, bisa atas saldo modal dari masing-masing anggota sekutu pada awal periode atau saldo modal rata-rata sepanjang periode. Metode ini akan tepat
dipakai ketika besar kecilnya jumlah dana yang disetor oleh masing-masing anggota sekutu ke dalam firma merupakan faktor yang paling utama atau menentukan. Metode ini juga akan tepat dipakai ketika seorang manajer dipekerjakan untuk menjalankan perusahaan yang tidak ada seorang pun anggota sekutu yang ikut terlibat secara aktif dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Adapun cara untuk mengilustrasikan atau contohnya dari metode kedua ini, yaitu metode berdasarkan rasio tertentu, yaitu asumsinya bahwa sebuah firma ini beranggotakan 3 orang lagi atau 3 orang sekutu, yaitu masing-masing adalah Tuan Handi, Tuan Ignatius, dan Tuan Jeffrey. Melaporkan adanya laba bersih pada akhir tahun 2009 sebesar 90 juta. Asumsi lebih lanjut, pembagian laba atau rugi bersih firma ditetapkan berdasarkan perbandingan saldo modal dari masing-masing anggota sekutu di awal tahun. Besarnya modal Tuan Handi, Tuan Ignatius, dan Tuan Jeffrey di awal tahun 2009 masing-masing sebesar 200 juta, 300 juta, dan 400 juta. Berdasarkan perbandingan saldo modal awal tahun, besarnya pembagian distribusi laba bersih firma ke masing-masing anggota sekutu adalah 20 juta untuk Tuan Hadi. 200 juta ada 20 juta untuk Tuan Hadi, yaitu dihasilkan dari 200 juta dibagi 900 juta dan baru dikali 90 juta. 30 juta untuk Tuan Natius seperti semula, 300 juta dengan rumus 300 juta dikali 900 juta dan dibagi 90 juta. Begitu pula pada Tuan Jeffrey, di mana mendapat bagian 40 juta dengan cara 400 juta dibagi 900 juta dikali 90 juta. Sehingga mendapatkan masing-masing laba atau keuntungan sebesar 20 juta untuk Tuan Handi, 30 juta untuk Tuan Ignatius, dan 40 juta untuk Tuan Jeffrey. Dalam hal distribusi laba bersih ini akan dicatat dalam pembukuan firma melalui jurnal penutup, di mana perkiraannya itu sisa laba rugi berada di debit sebesar 90 juta, modal Tuan Hadi berada di kredit sebesar 20 juta, dan modal Tuan Ignatius berada di kredit sebesar 30 juta, dan modal Tuan Jeffrey berada di kredit sebesar 40 juta. Dalam hal pembagian laba rugi yang berdasarkan pada bandingan saldo modal rata-rata, besarnya saldo modal awal akan disesuaikan dengan besarnya investasi yang ada oleh masing-masing anggota sekutu sepanjang periode. Saya Ramlawati akan membacakan materi nomor yang 4 dan kelima. Yang keempat, laporan keuangan firma. Laporan keuangan firma sama seperti laporan keuangan untuk perusahaan perorangan. Bedanya hanya terletak pada jumlah pemilik. Laporan laba rugi firma sama seperti laporan laba rugi untuk perusahaan perorangan, kecuali dalam hal pembagian atau distribusi laba atau rugi bersih. Perusahaan perorangan, seluruh laba yang terjadi akan dinikmati sendiri oleh pemilik tunggal perusahaan, sedangkan laba yang dihasilkan firma akan didistribusikan di antara para anggota sekutu. Laporan perubahan modal untuk perusahaan perorangan dinamakan laporan modal pemilik, sedangkan untuk firma dinamakan sebagai laporan modal sekutu. Fungsi laporan perubahan modal dalam firma adalah untuk menginformasikan kepada para pemakai laporan keuangan mengenai perubahan saldo modal dari masing-masing anggota sekutu, sekaligus jumlah keseluruhan modal firma sepanjang tahun. Neraca untuk firma sama seperti neraca dalam perusahaan perorangan, kecuali di bagian pelaporan modalnya. Untuk firma, saldo modal atas masing-masing anggota sekutu akan ditunjukkan secara terpisah dalam neraca. Selanjutnya, materi yang kelima, masuknya sekutu baru. Masuknya sekutu baru dapat berakibat pada bubarnya firma yang lama dan dimulainya firma yang baru. Firma yang lama bubar, kegiatan bisnis. Selanjutnya, saya akan membacakan materi yang kelima. Masuknya sekutu baru. Masuknya sekutu baru dapat berakibat pada bubarnya firma yang lama dan dimulainya firma yang baru.
Firma yang lama bubar, kegiatan bisnis atau operasional perubahan tidak harus berhenti atau berakhir. Firma yang baru dapat dibentuk dan kesepakatan yang baru pun disiapkan. Firma yang baru akan tetap melanjutkan pembukuan firma yang lama. Seseorang dapat diterima masuk menjadi anggota sekutu firma yang baru dengan cara membeli bagian kepemilikan dari satu atau lebih anggota sekutu yang ada atau sekutu lama, atau menyetor sejumlah aset ke dalam firma. Sekutu baru diterima masuk ke dalam firma dengan cara membeli bagian kepemilikan dari satu atau lebih anggota sekutu yang lama. Maka besarnya modal sekutu baru akan diperoleh dan modal sekutu lama, dan baik total aset maupun total modal firma tidak akan terpengaruh. Jurnal yang dibutuhkan hanyalah memindahkan jumlah modal dari akun modal sekutu lama ke akun modal sekutu baru. Pembelian dan penjualan bagian kepemilikan ini merupakan transaksi pribadi atau bukan termasuk transaksi firma yang terjadi antara sekutu baru dengan sekutu lama, di mana masing-masing sekutu bertindak sebagai individu yang terpisah dari entitas perusahaan. Keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penjualan bagian kepemilikan akan diakui oleh sekutu lama sebagai keuntungan atau kerugian individu, bukan keuntungan atau kerugian firma. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sekutu baru diterima masuk ke dalam firma, sekutu baru mungkin dapat memberikan bonus kepada sekutu lama sebagai tanda ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh sekutu lama kepada sekutu baru untuk dapat ikut bergabung bersama-sama ke dalam firma. Sekutu baru biasanya rela memberikan bonus kepada sekutu lama karena adanya ekspektasi atau harapan dari sekutu baru mengenai prospek keuntungan yang akan diraihnya nanti. Sekutu lama mungkin saja memberikan bonus kepada sekutu baru atas kesediaan sekutu baru untuk mau bergabung ke dalam firma, di mana sekutu baru tersebut dianggap memiliki kualitas atau keahlian khusus yang dapat memberikan nilai tambah tersendiri bagi firma nantinya. Misalnya sosok aktor, pemusik, ataupun atlet yang memiliki pengakuan secara profesional dalam bidangnya serta dikenal luas, yang diperkirakan akan dapat meningkatkan keuntungan bagi firma di masa yang akan datang. Seorang pemain bola kelas dunia mungkin saja akan diminta keikutsertaannya sebagai anggota sekutu baru dari sebuah firma yang bergerak dalam bidang pembuatan sepatu olahraga, dengan harapan bahwa masuknya sekutu baru tersebut dapat menciptakan suatu persepsi atau image yang eksklusif terhadap produk yang dihasilkan firma. Untuk mengilustrasikan akuntansi atas bonus, asumsi bahwa sebuah firma yang beranggotakan Maria dan Haikal sedang mempertimbangkan untuk menerima masuk sekutu baru, yaitu Angel. Pada tanggal 3 Oktober, setelah aset firma yang lama disesuaikan ke nilai pasar wajarnya melalui jurnal revaluasi aset, saldo modal Maria adalah 120 juta rupiah dan saldo modal Haikal adalah 140 juta rupiah. Selama ini, Maria dan Haikal telah membagi laba rugi dengan perbandingan yang sama. Maria dan Haikal akhirnya setuju untuk menerima Angel sebagai sekutu baru dalam firma, di mana Angel harus menyetor uang tunai ke dalam firma sebesar 100 juta rupiah untuk mendapatkan bagian kepemilikan 25% atas firma yang baru. Jika seandainya sekutu baru dianggap memiliki kualitas atau keahlian yang unik, sekutu lama mungkin akan setuju untuk memberikan bonus kepada sekutu baru tersebut jika mau ikut bergabung menjadi anggota
sekutu firma yang baru. Sekian, terima kasih. Oke, saya ingin melanjutkan materi terakhir. Nomor 7, likuidasi firma. Likuidasi dilakukan oleh karena terjualnya perusahaan, meninggalkan anggota sekutu, atau terjadinya kebangkrutan atas firma. Dengan dilakukan likuidasi, kegiatan bisnis atau operasional perusahaan akan menjadi berakhir. Dengan kata lain, legalitas maupun umur ekonomis perusahaan juga akan berakhir. Dalam proses likuidasi, aset akan dijual lalu uang hasil penjualan aset akan dipakai pertama kali untuk membayar utang firma kepada para kreditur, sedangkan sisanya baru akan dibagikan kepada seluruh anggota sekutu yang ada sesuai dengan saldo akun modal masing-masing. Likuidasi diawali dengan menyelesaikan terlebih dahulu siklus akuntansi untuk periode pembukaan yang terakhir. Hal ini meliputi penyiapan ayat jurnal penyesuaian sampai pada terbitnya laporan keuangan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, ayat jurnal penutup akan dibuat termasuk membaca saldo setelah penutupan. Hanya akun-akun neraca saja yang akan tetap tanpa pada saat dimulai proses likuidasi. Ingat kembali bahwa seluruh akun laporan laba rugi dan akun prive merupakan akun sementara atau temporary action atau nominal action. Akun di mana akun-akun tersebut akan ditutup nanti pada setiap akhir periode akuntansi, yaitu ke akun modal. Sedangkan seluruh akun neraca merupakan akun tetap atau permanent akun atau real akun yang tidak pernah ditutup sebagai bagian dari siklus akuntansi kecuali melalui penyelesaian atas masing-masing akun neraca itu sendiri, seperti dijual atau untuk persediaan barang dagang dan aset tetap, ditagih atau piutang, dibayar atau utang, dipakai atau dikonsumsi, biaya dibayar di muka aset tetap, dan seterusnya. Dalam proses likuidasi, tahap awal akan dimulai dengan penagihan piutang dan penjualan aset selain kas dan piutang, seperti persediaan barang dagang dan aset tetap. Penagihan piutang dan penjualan aset dinamakan realisasi. Selisih yang ditimbul antara harga pokok persediaan barang dagang atau nilai buku aset tetap dengan uang kas diterima sebagai hasil dari penjualan aset tersebut. Dinamakan keuntungan atau kerugian realisasi. Keuntungan atau kerugian realisasi ini dialokasikan di antara masing-masing anggota. Masing-masing anggota sekutu berdasarkan rasio pembagian laba rugi yang ada. Setelah itu, proses likuidasi akan berlanjut ke tahap pembayaran seluruh kewajiban firma, di mana uang kas yang telah diterima sebagai hasil dari penjualan aset tadi akan digunakan pertama kali untuk membayar penjualan aset, setelah dikurangi dengan pembayaran utang kepada kreditur. Akan dibagikan kepada seluruh anggota sekutu berdasarkan saldo akun modal masing-masing atau bukan berdasarkan rasio pembagian laba rugi. Ketika firma dilikuidasi, apabila seluruh anggota sekutu memiliki saldo modal di sebelah kredit, maka dalam hal ini dikatakan tidak ada defisit atau kekurangan modal. Sebaliknya, jika kekurangannya terdapat satu orang anggota sekutu yang memiliki saldo modal di sebelah debit, maka dalam hal ini dikatakan terdapatnya defisit modal. Selanjutnya, defisit modal terdapat terjadi karena adanya rugi bersih, penarikan uang tunai secara berlebihan.
Jika anggota sekutu dengan modal defisit atau bersaldo debit membayar uang kas untuk menutup kekurangan modalnya kepada firma, maka modalnya yang defisit tersebut akan menjadi tereliminasi dengan uang kas yang dibayarkannya. Namun jika anggota sekutu dengan modal defisit tidak dapat membayar kekurangan modalnya kepada firma, maka modal yang defisit tersebut akan tereliminasi dengan cara diserap atau ditanggung oleh anggota sekutu lainnya yang memiliki modal dengan saldo kredit. Defisit modal ini akan dilokasikan di antara anggota sekutu yang memiliki saldo modal kredit berdasarkan rasio pembagian laba rugi yang ada di antara mereka, atau di antara para anggota sekutu yang memiliki modal dengan saldo kredit tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas jika ada kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.